Ya, pemirsa, harta fantastis pejabat Kementerian Keuangan dibelajati masyarakat usai kasus Rafael Alun Trisambodo yang memiliki harta mencapai 56 miliar rupiah. Tidak hanya Rafael yang sebelumnya menjabat Kepala Bagian Umum Kantor Pajak Jakarta Selatan II, Eko Darmanto, Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta yang sudah dinonaktifkan juga menjadi sorotan karena memamerkan gaya hidup glamor. Lalu apakah respon yang cepat dari Kemenku dan mencopot pejabat bermasalah ini bisa menyelesaikan masalah? Untuk membincangkan hal ini atau berbincang mengenai hal ini sudah bergabung bersama kami Manajer Riset Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Bapak Badiul Hadi. Selamat sore Pak Badiul Hadi. Selamat sore Mbak April. Baik, Pak Badiul, menurut Anda apakah langkah Kemenkeu mencopot pejabat yang bermasalah ini efektif Pak dan bisa menimbulkan efek jerah? Ya, kalau bicara soal efektivitas, saya kira memang pertama kita perlu apresiasi ya langkah yang sudah diambil Kemenkeu merespon kritikan masyarakat yang sedemikian santer terhadap para pejabat dan kemudian mencopot para pejabat yang terlibat secara langsung di dalam beberapa kasus termasuk dalam posisi ini RAT dan juga Kepala Bea Cukai Yogyakarta. Nah, terkait dengan efek jerah saya kira ini masih perlu pembuktian selanjutnya Mbak April ya, karena kita juga selama ini juga melihat kasus-kasus yang sama juga tidak bisa dipastikan memberi efek jerah ya kepada para pihak selain yang bersangkutan. Baik, lalu langkah apa lagi yang perlu dilakukan Kemenkeu dan pihak-pihak lainnya Pak terkait tentang untuk tidak ada lagi kejadian seperti ini? Ya, saya kira poin yang paling penting adalah bagaimana kemudian kasus Kemenkeu dan stakeholder yang lainnya termasuk dengan KPK, kemudian aparat penegak hukum yang lainnya itu tidak hanya bergerak kasus by kasus ya, tetapi memang kemudian mengupayakan secara sistematis merespon semua persoalan ini secara lebih umum. Misalnya KPK bekerja sama dengan PPATK menelisik ya kembali harta kekayaan yang sudah dilaporkan oleh pejabat negara, penyelenggara negara itu, dan kemudian betul-betul dilakukan pengawasan secara baik kan ya gitu. Karena kita tahu kalau selama ini memang prosesnya kan spasial ya, kasus by kasus kan kayak gitu, sehingga ini tidak memberikan efek berat. Sementara kita tahu bahwa kekayaan yang dimiliki oleh para pejabat negara ini kan sangat luar biasa, terutama misalnya di Dirjen Pajak yang kayak gitu. Nah, itu yang saya kira perlu menjadi perhatian serius bagi pemerintah dalam posisi ini, misalnya Kementerian Keuangan, KPK, PPATK. Yang paling penting adalah memperkuat koordinasi. Misalnya ketika ada laporan dari hasil analisis yang dilakukan oleh PPATK, itu kemudian ditindaklanjuti oleh KPK dan Kemenkeu sebagai institusi di mana para pihak itu bernaung kan kayak gitu. Nah, itu saya kira perlu diperkuat. April. Baik, Pak Badiul, tapi sebenarnya dengan lembaga yang seharusnya menjadi contoh begitu untuk masyarakat akan pentingnya disiplin mengenai harta kekayaan, namun malah yang terlihat berbeda, ada flexing di sini dan juga ada ditemukannya harta-harta yang tidak jelas begitu. Apa penyebabnya menurut Anda? Ya, saya kira ini memang menjadi persoalan serius ya ketika kemudian pejabat ya sudah flexing ya sebagai pribadi maupun anggota keluarganya. Nah, ini berarti ada persoalan tentang etik ya yang tidak tuntas dilakukan oleh para pejabat dan disampaikan kepada keluarganya, sehingga kemudian ini dilanggar di ruang publik kan kayak gitu, di mana seyogyanya para pejabat ini menjadi contoh bagi masyarakat, tetapi pada kenyataannya justru berbalik, mereka memberikan contoh-contoh yang tidak baik itu. Nah, ini Pak Badiul, apakah ini artinya lembaga-lembaga tersebut tidak memiliki sistem yang baik atau sistem pengawasan yang baik, akhirnya terjadi kecolongan seperti itu? Ya, saya kira ini menjadi catatan serius ya, Pak. Misalnya kan kalau kita lihat ya, informasinya kan PPATK ini sudah menyampaikan laporan ini kan sejak tahun 2013 misalnya, tetapi tidak ada respon sama sekali, termasuk dari KPK sendiri, dari Kemenkeu sendiri kan kayak gitu, sehingga ini seolah-olah menjadi
bola salju yang kemudian semakin besar akhirnya meledak, dan inilah momentum yang saat ini terjadi itu menunjukkan bahwa ada ketidaktegasan yang dilakukan oleh para pihak yang ada di dalam, dan lemahnya sistem pengawasan di internal kementerian dan lembaga yang ada kan gitu. Kalau sistem pengawasannya itu baik, saya kira ini tidak akan terjadi situasi seperti ini. Baik, Pak Badiul, penyebab dari banyaknya harta yang dimiliki oleh lembaga-lembaga seperti pajak dan di Kementerian Keuangan khususnya, ini apakah karena rangkap jabatan yang seringkali terjadi? Bisa dikatakan seperti itu, Pak? Ya, pertama memang kita bisa melihat ya Mbak ya, dari laporan yang disampaikan oleh di LHKPN misalnya, memang instrumen rangkap jabatan ini tidak dilaporkan secara tegas ya oleh para pihak ini, karena memang ini pasti akan menjadi persoalan tersendiri kan kayak gitu. Tetapi saya kira ini juga memicu ya kenaikan kekayaan juga yang dimiliki oleh para pejabat kita, terutama misalnya ada 9 pejabat di Dirjen Pajak ya, eselon 1 dan eselon 2 yang kemudian rangkap jabatan, dan ini pasti juga berdampak terhadap kekayaan mereka. Baik, Pak Badiul, Anda sebagai manajer riset begitu. Saya ingin bertanya, apakah menurut Anda wajar seorang pejabat negara, Kementerian Keuangan, Ditjen Pajak memiliki harta yang lebih dibandingkan orang-orang biasa? Karena kalau kita lihat lagi ke belakang, jika kasus ini tidak mencuat, ya bisa jadi mungkin tidak terkuak adanya pejabat keuangan dari Kementerian Keuangan yang memiliki gaji fantastis atau harta yang fantastis. Ya, sebenarnya kan kalau kita flashback ke belakang Mbak April ya, sebenarnya kan sudah banyak ya kasus-kasus yang mencuat tentang hal ini, misalnya tidak hanya kali ini saja, tetapi tadi memang responnya tidak seserius hari ini kan kayak gitu kan, tidak seserius hari ini, sehingga seolah-olah kejadian-kejadian kemarin itu dianggap biasa-biasa saja kan ya, sehingga ini terjadi kembali dan terjadi terus kan ya, sampai pada akhirnya hari ini kemudian baru para pihak ini melakukan upaya yang serius untuk menangani kasus kekayaan para pejabat yang luar biasa bombastis ini kan kayak gitu, sehingga ini menjadi persoalan serius di tengah sosial masyarakat kita yang memang sedang tidak baik-baik saja, apalagi dampak COVID yang dialami oleh masyarakat menengah ke bawah hari ini juga belum sepenuhnya bisa pulih, dan ini saya kira memang menciderai rasa keadilan masyarakat ya, ketika kemudian para pejabat dengan kekayaannya, warganya memamerkan ke publik kan kayak gitu, seolah-olah mempertajam jarak ya tentang kemiskinan itu. Sudah hal yang biasa bukan sih Pak Badiul? Sebenarnya ini bukan hal yang biasa, sebenarnya bukan hal yang biasa, tetapi yang biasa oleh mereka kan, yang melakukan itu kan kayak gitu. Tetapi bagi masyarakat ini kan, meskipun banyak kasus ini terjadi, tetapi sebenarnya bagi masyarakat ini sangat melukai hati rasa keadilan itu kan kayak gitu. Baik, lalu apa yang harus kita yang paling penting adalah apa yang harus Kemenkyu lakukan untuk bisa meraih kembali kepercayaan masyarakat, ditambah ini ada sekali dengan jadwal untuk pelaporan pajak. Kita tahan dulu, Pak Badiul, kita akan lanjutkan perbincangan kita usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di MNC News Now. Pemirsa, kita kembali berbincang dengan manajer riset Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Fitra Badiul Hadi. Mas Fitra atau Mas Badiul, tadi kan saya menanyakan mengenai apakah kita harus bersikap netral begitu kepada harta-harta para pejabat baik di pajak maupun keuangan yang banyak. Nah, apalagi nih KPK juga sudah memberikan pernyataan kepada masyarakat, jangan heran mengenai harta kekayaan para pejabat pajak dan juga Kementerian Keuangan, karena mereka mempunyai 2 sumber penghasilan yang resmi begitu. Apakah memang Anda mempunyai data yang menunjukkan bahwa memang betul ini mempunyai sumber penghasilan yang resmi? Ya, kalau kita lihat misalnya Mbak ya, data hasil risetnya Fitra yang terbaru misalnya, kan memang tadi saya sampaikan ada 39 pejabat yang ada di Direktorat Pajak itu yang memang memiliki rangkap jabatan, pertama eselon 1 dan eselon 2, dan saya kira ini memang memiliki 2 sumber kekayaan. Tetapi sekali lagi meskipun itu benar adanya, tetapi kan ini menjadi pertanyaan publik kan. Kenapa mesti harus
rangkap jabatan kan gitu. Sementara kita tahu, publik tahu ketika anggaran gaji atau pendapatan yang diperoleh oleh para pejabat di Dirjen Pajak ini sangat luar biasa sekali kan. Nah itu ya selama ini dari Dirjen Pajak aja sudah luar biasa gaji atau penghasilan yang didapatkan. Kok ini masih kurang dan kemudian rangkap jabatan. Nah itu yang saya kira menjadi pertanyaan publik hari ini. Bukan persoalan ini bersumber dari hal yang dibolehkan ataukah tidak, tetapi kan ini kan soal etik ya, soal etika, soal moralitas kita sebagai pejabat, apakah memang harus begitu kan kayak gitu. Tapi besaran gaji para pejabat ini apakah memang sudah diatur dalam undang-undang dan ada alasannya tidak sih Mas Badiul kenapa kok besar sekali jumlahnya? Ya, kalau kita lihat memang Mbak, di peraturan presiden itu kan memang disebutkan ya bahwa ada nominal-nominal tertentu kan ya gitu kan yang didapatkan oleh pejabat di Dirjen Pajak ini misalnya gitu. Kalau misalnya serapan anggaran penghasilan negara dari sektor pajak itu mencapai baik Mas Badiul, karena waktu kita yang terbatas, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Kita lanjutkan kembali diskusi lain waktu. Selamat sore Mas Badiul. Siap.